Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Yosefa Natania Patricia dari kelompok 3 Blok RPS dengan nomor NPM 1301112500007. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan resusitasi dan intubasi terhadap neonatus. Jadi sebelum melakukan atau membantu intubasi maupun resusitasi neonatus, yang pertama harus kita lakukan adalah menanyakan faktor resiko kepada ibu dan keluarga. Apakah ada kemungkinan bayi tidak bisa bernafas atau nafas tidak adekuat ketika lahir. Yang pertama, kita harus mengecek faktor resiko ibu, faktor resiko bayi, dan faktor resiko dari kehamilan itu sendiri, mulai dari usia kehamilan, usia janin, kemudian warna ketuban, dan faktor resiko yang bisa memperburuk kondisi bayi maupun dari ibu dan janin. Setelah itu, kita harus mempersiapkan tim. Persiapan tim baiknya minimal 3 orang, dimana orang pertama menjadi leader adalah melakukan intubasi, kemudian yang kedua adalah melakukan pengecekan dari sirkulasinya, itu berada di posisi sebelah kiri, dan yang ketiga adalah yang menyiapkan alat-alat dari intubasi maupun resusitasi. Kemudian setelah itu persiapan alat-alatnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat untuk thermoregulation, dimana yang dibutuhkan adalah kain 3 lapis, yaitu selimut ini harus kita persiapkan terlebih dahulu. Setelah itu lapisan kedua. Dan yang terakhir lapisan ketiga. Dan juga ada alat buat bahu bayi, taruh paling bawah. Kemudian yang kedua adalah airway. Alat-alat untuk airway itu yang pertama ada sungkup, kemudian ada suction, kemudian ada laryngoskop, itu ukuran 1 untuk bayi di atas 4 kilo, kemudian ukuran 0 untuk bayi prematur, dan untuk ukuran 00 itu untuk bayi di bawah 1000 gram. Kemudian kita juga perlu pipa ETT, stilet. Selanjutnya, alat yang dipakai yang kedua adalah untuk breathing, itu dari ambu bag, kemudian ada tipis, kemudian ada oksigen, tabung oksigen yang diisi penuh, terus kemudian juga ada Jackson race. Kemudian untuk alat circulation itu ada stetoskop, terus kemudian untuk D-nya itu bisa dari drugs, baik dari mungkin epinephrine untuk bayi apabila memerlukan CPR namun belum berhasil. Oke, bayi setelah bayi lahir langsung dilihat apakah bayi ini cukup bulan di atas 37 minggu, kemudian apakah tonus otot si bayi ini baik atau buruk, maupun apakah nafasnya reguler atau irregular. Pada kondisi ini bayi lahir di bawah 37 minggu dan berat badan 2000 gram, maka langsung diletakkan ke infant warmer. Ketika sudah diletakkan infant warmer, langsung nyalakan waktu selama 1 menit dengan 30 detik pertama adalah initial step. Yang pertama adalah hangatkan bayi, kemudian posisikan bayi mengadah atau sniffing position. Setelah itu bersihkan jalur nafas bayi, lalu keringkan bayi dan stimulasi. Setelah itu posisikan kembali bayi. Selanjutnya lakukan evaluasi apakah bayi ini apnea atau tidak, dan heart rate selama 6 detik dikali 10. Oke. Jika heart rate dari bayi ini di atas 100, dicek apakah secara pernafasan. Apabila pernafasan normal, maka langsung berikan bayi ini ke ibunya. Namun apabila nafas tidak normal dan tidak adekuat, maka dilakukan evaluasi. Apabila mengalami distress nafas seperti grunting, tachypnea, ataupun retraksi, maka dilakukan CPAP. Namun apabila tidak ada distress nafas, namun hanya saturasi oksigen tidak mencapai target, maka dilakukan pemberian oksigen bebas. Nah, namun apabila heart rate dari bayi ini di bawah 100 atau mengalami apnea, maka langsung dilakukan dengan VTP. Yaitu yang pertama
cari sungkup yang sesuai. Setelah itu lakukan dengan frekuensi 40-60 kali per menit dan selama 30 detik pertama. Posisinya seperti ini. Tuh, lepas, 2 lepas, 3 lepas. Lakukan sampai 30 detik. Kemudian periksa kembali heart rate bayi. Apabila heart rate bayi sudah mencapai lebih dari 100, maka hentikan ventilasi secara bertahap dan observasi. Apabila heart rate berada pada 60-99 beats per menit, maka dilakukan MR SOPA atau perbaikan. Yang pertama yaitu MR, yaitu perbaiki dulu posisi dari mouth mask-nya. Kemudian reposisikan bayi supaya tetap berada pada posisi sniffing position. Setelah itu lakukan VTP lagi. Lepas, 2 lepas, 3 lepas. Apabila dari si bayi masih belum dapat bernafas, maka lanjutkan dengan S dan O, yaitu suction serta open mouth. Kemudian lakukan lagi. Apabila bayi masih belum bisa bernafas, maka tingkatkan pressure airway dari yang sebelumnya 25 menjadi maksimal 40 pada bayi yang sehat dan maksimal 30 pada bayi prematur. Dan apabila VTP masih belum bisa ataupun si bayi masih belum bisa bernafas, maka lakukan intubasi. Nah, apabila bayi di awal heart rate-nya langsung di bawah 60, maka langsung lakukan CPR. Intubasi dilakukan dengan 3 syarat. Apabila CPAP gagal, kemudian FTP gagal, dan FTP berhasil namun oksigen tidak dapat meningkat. Dilakukan intubasi menggunakan alat laryngoskop. Tangan kiri memegang laryngoskop dan menyusuri daerah atas mulut. Kemudian kita harus dapat sampai melihat dari lubang glotisnya. Oke, jika sudah, kita masukkan pipa endotrakeal ke dalam mulut bayi. Masukkan sampai batas hitam. Oke, jika sudah, keluarkan laryngoskop tanpa menggeser atau mendislokasi dari ETT tube-nya. Oke. Jika sudah, sambungkan pipa ETT ke oksigen. Lakukan langkah intubasi ini selama 30 detik juga dengan frekuensi yang sama 40-60 kali per menit. Jika bayi masih belum bisa bernafas, maka bisa dilakukan dengan langkah selanjutnya, yaitu CPR. Selanjutnya saya tadi sudah menjelaskan mengenai FTP pada bayi yang tidak bisa bernafas atau heart rate-nya rendah di bawah 100. Sekarang saya menjelaskan sedikit mengenai CPAP dan oksigen bebas ketika bayi heart rate-nya di atas 100 namun mengalami distress nafas seperti grunting, retraksi, dan tachypnea, maka diberikan CPAP. CPAP adalah continuous positive airway pressure, di mana memberikan positive pressure secara terus-menerus kepada bayi untuk membantu bayi supaya bisa tetap mempertahankan paru agar tidak kolaps. Pada bayi yang prematur diberikan 7 mmHg dan apabila diberikan VTP maka diberikan 5 mmHg. Sedangkan untuk oksigen bebas itu diberikan kepada bayi yang mengalami cyanosis atau penurunan saturasi oksigen namun tidak memiliki distress nafas atau masih heart rate-nya masih normal. Diberikan oksigen dimulai dari 25%.
dan pada bayi yang VTP 21%. Sekian dari saya, terima kasih.